ternyata orang tua juga punya tanggung jawab dalam pembentukan dan pengembangan etika, moral, atau skill-skill sosial gitu gimana? Betul sekali Ustazah Uli. Kemudian kalau kita lihat dari ilmu sosiologi Wah Ustazah, ya, ada itu ilmu ada sosiologinya juga. ya, jadi ada tripusat pendidikan ayah bunda yang Oke. mana keluarga menjadi salah satu komponen di dalam lingkungan tersebut. Perlu ada integrasi ya, Betul. kolaborasi integrasi yang baik antara sekolah dan juga keluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat berupa nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada Sabtu pagi ini Ustazah Uli bisa menemani ayah bunda untuk sharing bersama dalam live IG parenting. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir, amin ya rabbal alamin. Selamat pagi ayah bunda, selamat hari Sabtu ceria. Sudah lama rasanya Ustazah Uli tidak menyapa ayah bunda melewati live IG. Nah, kali ini Ustazah Uli menyapa ayah bunda dalam format yang berbeda nih. Kalau biasanya kita monolog ya. Nah, kali ini dengan format podcast bersama Mama Fiski. Selamat pagi Mama Fiski. Selamat pagi Ustazah Uli. Perkenalkan ayah bunda, ada Mama Rafiski dari kelas B3, yaitu Mama Ramita Khalifatur Rohmah SPDME. Betul Mama? Betul. Terima kasih Mbak sudah hadir untuk sharing dengan ayah bunda di rumah. Sama-sama Ustazah. Di sela-sela kesibukan ayah bunda. Jadi Mama Fiski ini sehari-hari bekerja di FEB, betul nggih Mama, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. di UNSUD Purwokerto. Selain menjadi dosen, beliau juga sebagai koordinator lab pengembangan karir dan pusat alumni FEB. Masya Allah. Tidak kalah dengan itu, ternyata Mama Fiski ini juga sebagai tim bimbingan konseling di FEB UNSUD. Saya sebagai guru BK di KBTK kayaknya nanti kapan-kapan perlu ngobrol privat nih Mah untuk belajar. Siap, saling belajar ya Ustaz ya. Saling belajar, Masya Allah. Gema, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan waktu untuk ngobrol, membawakan tema yang menarik banget nih Mah. Tentang menjadi support system anak, peran kita orang tua di era pendidikan modern ini Mah. Keren sekali ya, luar biasa materinya. Betul. Eranya modern, tentu anak-anaknya juga tumbuh menjadi anak-anak modern, dan mau nggak mau orang tuanya harus menyesuaikan diri untuk menjadi orang tua yang modern juga nih Mah. Betul sekali. Nah, seberapa penting sih Mah peran orang tua itu sendiri? Oh iya, baik Ustazah Uli, terima kasih atas waktunya ini. Mungkin sebenarnya bukan bermaksud menggurui ya di sini Ustazah, ayah bunda. Jadi ini kita juga sebagai sarana belajar bersama, termasuk saya juga sebagai ini ya orang tua. Jadi memang kita tahu ayah bunda, Ustazah Uli, bahwa anak itu merupakan aset yang sangat berharga, sehingga kita sebagai orang tua memiliki peran yang penting ya dalam mendukung keberhasilan anak. Nah, seperti kita tahu juga dalam pendidikan ini kan tujuan utamanya adalah mengembangkan potensi anak, yang mana mengembangkan kemampuan berkepribadian gitu, berakhlak mulia, beragama ya, dan juga memiliki skill-skill yang dibutuhkan dalam kehidupan. Sehingga penting orang tua untuk
bisa selaras mewujudkan tujuan pendidikan tersebut. Iya, jadi nggak bisa ya mah orang tua hanya memenuhi kebutuhan pendidikan akademik misalkan dengan memilih sekolah yang oke gitu, tapi ternyata orang tua juga punya tanggung jawab dalam pembentukan dan pengembangan etika, moral, atau skill-skill sosial gitu gimana? Betul sekali Ustazah Uli. Jadi kita ayah bunda kita sama-sama tidak bisa lepas tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan pendidikan anak kita. Seperti kita tahu juga ya Ustazah Uli bahwa dari kalau kita lihat nih bukan lagi belajar teori ya, tapi ada dari ilmu psikologi ya, yeah. gitu ya. Itu juga kita tahu bahwa salah satu sub mikro ya di dalam teori ekologi itu adalah lingkungan keluarga. Setuju, betul sekali. Kemudian kalau kita lihat dari ilmu sosiologi Wah Ustazah, ya, ada ilmu sosiologinya juga. Ya, jadi ada tripusat pendidikan ayah bunda yang mana keluarga menjadi salah satu komponen di dalam lingkungan tersebut. Kemudian di dalam undang-undang juga dijelaskan bahwa lingkungan keluarga ini adalah merupakan salah satu pendidikan informal gitu. Jadi betapa sebenarnya peran kita luar biasa nih dalam mewujudkan pendidikan anak. Oke, ini sangat selaras sih mah dengan sekolah kita KBTK Al Irsyad gitu ya, yang sangat ingin membangun dan mensupport kerjasama antara orang tua dan guru yang bersinergi untuk bersama-sama mendampingi tumbuh kembang anak baik di sekolah maupun di rumah gitu nggak mah? Iya betul sekali Ustazah Uli, sepakat ya. Jadi perlu ada integrasi ya, kolaborasi integrasi yang baik antara sekolah dan juga keluarga ya. Seperti saat ini juga nih, terima kasih atas kesempatannya. Masya Allah, kami terima kasih untuk Mama. Lalu bentuk dari peran orang tua itu sendiri mah, atau mungkin biasa kita sebut dengan support system mah, karena tidak hanya apalagi anak-anak di usia dini gitu mah, kita sebagai orang dewasa juga sangat membutuhkan support system yang baik, yang suportif gitu mah, misalkan di tempat kerja gitu ya ayah bunda. Kita kalau punya rekan kerja dan lingkungan kerja yang sehat, tentunya akan menghasilkan karya-karya di tempat kerja dengan maksimal dengan baik gitu mah. Kalau kita di keluarga punya support system yang baik, juga secara mental kita tumbuh dengan sehat. Apalagi anak-anak di usia dini mah, betul sekali, masih sangat bergantung, karena anak usia dini itu kan masih di usia kelekatan ya mah, harus ada sosok yang menjadi role model untuk bisa dia look up gitu. Nah, bentuk support system seperti apa nih mah di era sekarang ini? Iya baik, seperti mungkin kita tahu juga ya Ustazah Uli ayah bunda bahwa support system ini merupakan salah satu bentuk dukungan sosial. Dalam hal ini tentunya peran orang tua bisa memberikan dukungan sosial terhadap anak itu ada bermacam-macam ya, ada bentuk bermacam-macam dukungan. Nah, kita juga sama-sama tahu bahwa ayah bunda untuk lingkungan keluarga sendiri ini merupakan pendidikan pertama ya, dan juga utama bagi anak gitu ya, dalam kehidupan anak. Nah, yang dimana anak-anak ini nanti akan mendapatkan nilai-nilai value ya, kemudian juga budaya keluarga ya, kemudian juga pembentukan karakter begitu ya, dan melalui contoh-contoh betul yang tadi Ustazah Uli sampaikan, role model ya, dari yang kita semua ayah bunda contohkan di rumah gitu, melalui pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan secara continue gitu ya, dan juga konsisten. Nah, sehingga bentuk dukungan apa sih yang bisa kita berikan gitu, utamanya di pendidikan era saat ini ya Us ya. Jadi ada 3 dukungan nih Ustazah Uli. Oke, apa aja itu mah? Ya, mungkin ayah bunda juga mungkin sudah tahu ya. Jadi kita sama-sama mereview bersama nih ya. Atau mungkin sebenarnya ini udah kita lakukan berulang kali gitu, atau menjadi keseharian kita semua ya bunda. Jadi yang pertama ini ada dukungan emosional Ustazah. Nah, dukungan emosional itu bentuknya adalah simpati gitu ya terhadap anak, kemudian empati terhadap anak, kemudian ekspresi-ekspresi emosi gitu ya mah. Betul Us. Jadi ketika misalkan anak itu sedang sedih gitu ya, nah bentuk
simpati apa yang bisa kita berikan ke anak gitu, atau mungkin kita peluk, kita dekati gitu ya, mungkin kita bisa tanya gitu. Kemudian juga empati gitu, artinya ketika dia memang sedang membutuhkan kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Dan juga bentuk perhatian nih yang paling penting yang harus selalu kita berikan ya Bunda terhadap anak-anak kita gitu. Adanya penerimaan ya Mah, kadang kita sebagai orang tua juga masih harus banyak belajar nih. Ketika anak menunjukkan ekspresi negatif, kadang kita kurang adanya penerimaan. Betul. Langsung keluar nasehatnya, padahal sebelum ke sana sepertinya step yang paling utama harus dilakukan adalah penerimaan itu sendiri. Betul sekali Nah itu yang mungkin kita dari kami ya ya, para orang tua nih, ayah bunda mungkin perlu terus senantiasa belajar untuk itu, bahwa kita jangan terburu-buru untuk meresponnya gitu ya, memberikan feedback ataupun bentuk nasihat, tapi bisa kita menjadi pendengar yang baik begitu ya. Itu bagian dari dukungan emosional, perhatian. Itu bentuk dukungan yang pertama ya Mah. Iya, betul. Tapi tadi saya tertarik nih Mah ketika Mama Fiski ya Bunda menjelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan di era modern sebagai bentuk support system orang tua sendiri kepada anak. Ini kan selaras dengan program pemerintah ya Bunda Fiski, yang tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 gitu. Kebiasaan anak Indonesia Mungkin hebat. ayah Bunda juga sudah sangat familiar nih Mama Fiski, karena di sekolah juga kita sangat mendukung dan memang melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat gitu tersebut. Ya, betul nggak Mah? Itu selaras dengan bentuk support system yang bisa orang tua berikan. Betul, sangat selaras Ustadzah ya. Jadi 7 bentuk ini ya, kebiasaan anak Indonesia hebat. Betul. Ya. Itu ada 7, mungkin kita sama-sama mengingat kembali ya Bunda, mungkin di rumah jika udah ingat. Ada bangun pagi ya Betul, ya. bangun pagi, kemudian beribadah. Kemudian ada berolahraga. Iya. Ya, berolahraga. Terus juga ada makan makanan sehat. Terus yang kelima itu gemar belajar. Betul. Yang keenam adalah bermasyarakat, bersosialisasi. Dan yang terakhir ada tidur cepat Mah. Tidur cepat. Support untuk kesehatan fisik. Iya, betul sekali. Iya, kalau mengacu ke dukungan emosional yang tadi ini Mah. Nah, dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini bisa masuk ke dukungan sosial yang bagian mana nih Mah berarti? Biar ayah bunda lebih semangat nih. Ternyata melakukan beberapa kebiasaan tersebut, kebiasaan anak Indonesia hebat tersebut menjadi salah satu dari wujud dukungan sosial, dukungan emosional gitu Mah. Oke, baik ya, yang mungkin yang bisa kita lakukan ya ayah bunda, bentuk dukungan emosional tadi kita bisa memberikan bentuk-bentuk perhatian ya. Jadi mungkin kita bisa berikan jam malam ya, tidur ya. Itu penting banget sih ayah bunda. Habis sholat isya mungkin belajar sebentar gitu ya, habis itu yuk tidur gitu ya. Gitu. Terus kita temani dulu tidur sampai anak kita tertidur, itu kan bentuk dukungan perhatian ya. Kemudian juga ketika bangun pagi gitu, mungkin dengan cara-cara membangunkan yang dengan penuh kelembutan dan perhatian ya, betul. Gitu. Dan juga tentunya mungkin dalam beribadah kita juga bisa memberikan perhatian yang maksimal begitu ya ya. Menjadi role model itu penting banget ya Mah. Betul sekali. Wah itu ya betul. Lalu bisa lanjutkan Mah, bentuk yang kedua tadi kan ada dukungan emosional, lalu ada dukungan apa lagi nih Mah? Iya, jadi tadi dukungan emosional ya, berkaitan dengan hati ya betul. Yang kedua ini ada dukungan penghargaan ayah bunda. Nah ini yang sering kali sebetulnya kita sering mungkin dapat ini ya, informasi dari anak ya, misalkan kayak pulang-pulang ya dapat bintang dari ustadzah gitu ya. Betul, Mas Fiski sering juga nih kayaknya. Iya, dan saya kira juga mungkin anak-anak yang lain juga tentunya mungkin masing-masing punya porsinya ya untuk apresiasi atau reward dari ustadzah. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin kita bisa berikan afirmasi ya ya. Jadi bintang tadi dapat bintang kenapa gitu. Misalkan tadi duduk
rapi, duduk tenang gitu sebelum pulang, jadi boleh pulang duluan dapat bintang misalnya. Gitu. Iya. Jadi nggak selamanya hal-hal yang positif sebenarnya selalu kita beri penghargaan. Bisa juga afirmasi, hal-hal yang negatif bisa kita berikan afirmasi juga ya Ustazah. Contohnya seperti apa nih Mah bisa disampaikan ke ayah bunda? Jadi yang mungkin tadi Ustazah sampaikan juga, misalkan anak berbuat salah atau ya kadang mungkin ada ketidaksengajaan atau ketidaktahuan. Nah kadang kita mungkin terburu-buru untuk langsung menasehati gitu ya. Padahal mungkin kita butuh validasi dulu nih perasaannya. Betul. Iya, jadi tetap kita menghargai anak itu penting ya Ustazah dan ayah bunda ya. Itu tadi dukungan penghargaan yang bentuknya sikap dan secara verbal mungkin Mah. Tapi boleh nggak sih Mah kalau dukungan penghargaan ini sekali-kali misalkan ayah bunda di rumah kasih gift, kasih hadiah buat anaknya, itu termasuk atau enggak? Menarik sekali itu Us ya. Jadi kayak misalkan kemarin nih Ramadan ya Us ya. Betul. Kita harus ngisi ini ya link sama itu checklist, checklist kegiatan ibadah yang dilakukan. Nah misalkan seperti puasanya yang biasanya sampai jam 12, tiba-tiba hari ini bisa sampai jam 3 atau jam 4. Wah itu kan pencapaian yang luar biasa. Betul. Sehingga bisa kita jadi kita bisa kasih hadiah gitu. Atau mungkin nanti kalau sholatnya hari ini 5 waktu, nanti ayah bunda kasih hadiah ya gitu. Jadi itu juga termasuk dukungan penghargaan gitu ya Mah. Bukan berarti dengan niat memanjakan ya ayah bunda, tapi mungkin anak-anak mendapatkan dari hasil yang dia dapat gitu ya Mah. Betul. Jadi lebih semangat, lebih termotivasi untuk melakukan hal tersebut begitu ya. Setuju sih ayah bunda, karena memang di anak usia dini gitu nggih Mah, motivasi itu seringkali bentuknya harus real, harus nyata gitu. Betul ya. Anak-anak kan maunya lihat ini ya. Terlihat nyata dapat hadiah gitu. Padahal sebenarnya hadiah pujian, hadiah ini juga sebenarnya hadiah. Kayak gitu. Lalu Mah dukungan selanjutnya yang ketiga nih, tadi kan baru 2. Tadi yang pertama kan dukungan emosional ya, dukungan emosional hati. Tadi yang kedua dukungan penghargaan. Bisa dengan verbal, dengan perilaku, dengan hadiah. Betul sekali. Yang ketiga nih ayah bunda ada dukungan instrumental dan juga informasi. Apa itu dukungan instrumental dan informasi? Nah ini sebetulnya yang sudah kita semua ayah bunda lakukan gitu. Seperti contoh nih kita menyekolahkan anak-anak kita di sini nih, di TKKB Al-Irsyad Al-Islamiyah Prokerto. Jadi pemberian materi gitu ya, fasilitas-fasilitas yang diperlukan anak gitu untuk tumbuh kembang anak, termasuk fasilitas belajar. Kita memberikan sekolah yang terbaik tentunya ya gitu. Terus juga mungkin ayah bunda ingin meningkatkan skill anak melalui bimbingan atau les gitu ya, belajar private, tambahan di luar gitu ayah bunda. Betul ya, mungkin saya kira banyak deh ayah bunda yang dari TK udah mulai ini ada tambahan ya pendidikan tambahan atau pendidikan non formal ya di luar sekolah. Itu termasuk dukungan instrumental dan dukungan instrumental ya, betul. Dan selain itu juga sebetulnya mendukung yang 7 kebiasaan anak hebat tadi pemberian makanan sehat. Setuju. Iya. Karena memang dewasa ini ya Mah banyak sekali beredar yang katanya cemilan sehat, minuman sehat yang menjadikan anak kita di usia dini menjadi sasaran pasarannya, tapi ternyata setelah dicek and recheck gitu ya, katanya malah mengandung mungkin terlalu banyak gula dan lain sebagainya yang ternyata nggak sehat-sehat amat nih ayah bunda gitu. Jadi kayaknya ayah bunda perlu lebih aware gitu ya Mah tentang pemberian makanan kayak gitu Mah. Iya betul sekali sepakat dengan Ustazah Uli. Jadi ayah bunda kita sama-sama tahu ya tantangannya untuk pemberian makanan sehat ini untuk saat ini. Begitu banyaknya jajanan ya, mungkin makanan yang saat ini mungkin banyak dipenuhi dengan pemanis begitu ya ya. Dan anak-anak kan senang dengan yang manis-manis nih biasanya. Dan ketika sudah merasakan berbagai rasa buatan itu jadi susah buat menerima real food katanya Mah. Betul sekali Iya, saya juga merasakan itu. Jadi karena di luar lebih enak gitu ya. Nah itu yang mungkin screening kita lebih lebih dimaksimalkan lagi mungkin ya ayah bunda.
memberikan makanan bersih. Seperti mungkin kita bisa bawa bekal makanan dari rumah gitu, atau mungkin ikut catering yang dari sekolah begitu ya Us ya. Iya betul. Iya, jadi tentang supporting parenting ini dengan tiga macam dukungan mah, dari dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental dan informasi. Saya jadi teringat dengan 5 love language nih Mah. Apa itu? 5 bahasa cinta. Biasanya di setiap individu itu punya kecenderungan untuk memiliki 1 atau 2 bahasa cinta yang lebih cocok dengan karakter mereka Mah. Gitu, bisa dengan act of service, dengan pemberian hadiah, dengan memberikan waktu yang berkualitas, lalu dengan sentuhan fisik. Satunya apa ya Mah? Satunya apa ya Us? Afirmasi. Afirmasi yang tadi penghargaannya. Betul, dari 5 love language ini ya Bunda, saya kira relate banget nih dengan supporting parenting yang tadi Mama Fiski sampaikan. Oke, baik, betul Us. Jadi memang love language itu mungkin kita ini ya udah sehari-hari udah lakukan ya Bunda ya, gitu, udah dilakukan, dan kita mungkin lebih tahu karakter anaknya yang masing-masing begitu. Dan memang begitu Us. Jadi untuk dukungan supporting parenting ini, jadi sebetulnya kita nggak harus selalu pemberian materi ya, seperti tadi yang ketiga, dukungan instrumental atau informasi. Itu juga ada juga yang bentuknya jasa Us sebetulnya, seperti yang Ayah Bunda sering lakukan, mengantar dan menjemput anak sekolah. Termasuk support ya Mah? Iya, support luar biasa ya. Tapi sebenarnya kalau saya juga kadang nggak bisa ya. Nah itu seperti itu juga, seperti yang tadi disampaikan, quality time ya. Jadi mungkin ketika kita pulang kerja begitu ya, kadang kan baru bertemu anak mungkin beberapa jam nih dalam sehari ya, karena kesibukan Ayah Bunda bekerja ya, termasuk mungkin juga saya gitu. Nah sebisa mungkin kita maksimalkan ya usia waktu-waktu dengan anak. Seperti contoh seperti role model tadi, mungkin kita bisa menghindarkan HP untuk sesaat gitu ya, ketika bertemu dengan anak dan lain sebagainya gitu. Tapi Mah, masuk ke era modern saat ini nih, tantangannya kan banyak banget ya Mah. Era modern itu juga kayaknya nyambung banget sama era digital yang marak, betul ya Mah? Betul sekali gitu. Jadi tantangan orang tua zaman dulu, zaman orang tua kita mungkin sudah beda dengan tantangan kita saat ini sebagai orang tua. Betul, ya Mah. Nah cara untuk mengontrol biar kita tetap jadi support yang positif, tapi tetap bisa beradaptasi dengan memang tuntutan zamannya seperti itu Mah. Contoh aja masalah literasi nih Mah. Kalau dulu mungkin kita ngasih literasi ke anak ya harus pakai buku gitu ya, harus ada fisik buku, kita bercerita. Kalau sekarang e-book banyak, dan pasti itu menggunakan perangkat elektronik dong Mah. Lebih banyak visual yang didapat kayak gitu tuh. Agar kita tetap bisa menyeimbangkan dan menjadi support yang positif, seperti apa Mah menyikapi era modern itu? Oke, baik, ini mungkin sama-sama juga ya Bunda buat refleksi kita bersama ya juga nih, tentunya dari dukungan sekolah nih Ustadzah Uli ya. Jadi memang era saat ini, pendidikan di era sekarang kita tahu itu berkembang pesat lagi, utamanya di teknologi, di segala lini, di segala sektor ya. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti ya Us ya, tidak bisa terhindarkan. Nah sebetulnya ada dampak positif dan dampak negatif tentunya. Dampak positif tentunya anak ini udah lebih siap ya menghadapi masa yang akan datang, bahwa kita tahu saat ini aja banyak sektor-sektor pekerjaan yang sudah beralih nih karena teknologi. Nah sehingga skill-skill yang dibutuhkan untuk anak sekarang itu mungkin juga sudah berbeda dengan waktu kita dulu ya Us. Iya betul. Jadi sekarang banyak skill-skill yang baru yang seperti mungkin kemampuan ini ya berkaitan dengan digital dan lain sebagainya, itu malah justru sangat ditekankan. Nah, jadi memang kita harus menyiapkan anak-anak kita di masa sekarang untuk masa depan ya Mah, nggak hanya untuk di masa yang sekarang ini. Ya, jadi kalau mau anak kita bisa survive di segala era gitu, tentunya kita
harus mengikutkan anak untuk perkembangan saat ini gitu. Nah, dengan apa memberikan fasilitas tadi, misalkan seperti di sekolah kan juga ada ini ya Us ya, ada YouTube-nya juga ya. Nah, kadang-kala kita juga buka YouTube-nya untuk dikir pagi atau dikir petang gitu betul. Ya, untuk kita buka di rumah gitu, karena mungkin ayah bunda atau termasuk saya juga kadang lupa ya gitu ya. Berarti tanpa sadar juga kita KBTK sudah mengikuti zaman ya Mah, dengan adanya platform-platform yang mendukung pembelajaran sekali. Gitu ya Mah. Iya, termasuk seperti itu ya, digital, media digital ya yang sebagai sarana pembelajaran gitu. Namun juga mungkin controllingnya yang perlu kita ayah bunda dan juga termasuk saya Ustazah, jadi kita perlu tahu nih seperti kita tahu dari WHO kalau nggak salah ya Us, mungkin nanti saya dikoreksi kalau keliru, itu ada batasan-batasan durasi jam untuk tingkatan anak usia. Iya betul. Nah kalau nggak salah yang 5 tahun ini maksimal 1 jam 1 jam iya. Sebenarnya materi ini kalau mau kita bahas harus ada sesi sendiri sih Mah, karena ya. Menarik banget. Saya sedikit cerita Mah, sempat bikin konten juga untuk IG KBTK gitu. Bagaimana cara memilih tontonan yang baik, bagaimana cara orang tua mendampingi anaknya saat menonton. Dan ternyata nggak cuma saat menonton Mah. Jadi orang tua tuh harus mempersiapkan sebelum, saat menonton, sampai sesudah menonton tuh ada perannya semua Mah. Mungkin ayah bunda nanti bisa dicek lagi di feed kami gitu. Saya juga jadi penasaran nanti saya akan belajar gitu. Juga dari situ. Masya Allah Jadi ayah bunda kita jadi tahu ya menambah informasi tentang bagaimana dunia pendidikan yang modern saat ini, lalu tantangan orang tua, lalu perannya seperti apa agar tetap balance antara kita sebagai pribadi ya Mah, maupun berperan sebagai orang tua. Gitu Mah. Mah kayaknya ini ada titipan pertanyaan nih Mah. Oh iya, saya bacakan ya Mah. Ya, silakan. Tapi ini nggak tahu nih dari Mama siapa, nggak menyebutkan nama. Terima kasih Ustazah dan Mama Fiski, materinya luar biasa dan sangat menginspirasi. Tapi Mah, izin bertanya, saya sebagai orang tua yang bekerja, bagaimana nih untuk tetap bisa memberikan support system yang nyata, sedangkan saya pulangnya sudah jam sore dalam keadaan capek. Seperti itu Pak. Oke, baik, itu kayaknya saya relate juga dengan Mama Fiski nih kayaknya. Sekali ayah bunda. Jadi itu mungkin juga ada beberapa ayah bunda yang mengalami hal sama ya gitu ya. Jadi seperti yang tadi ada 3 dukungan ya bunda. Yang ketiga adalah dukungan instrumental ataupun informasi. Nah, kita bisa memberikan sarana prasarana untuk anak ya, seperti sudah menyekolahkan di sekolah yang tentunya kita udah memilihkan yang terbaik. Kemudian kita mungkin berikan fasilitas-fasilitas tadi melalui les ya, pendidikan non formal untuk mendukung minat bakat dari anak-anak kita. Kemudian selain itu juga tentunya kita menyediakan tadi ya makanan yang bergizi. Apabila memang kita nggak sempat masak, mungkin bisa kita melalui misalkan yang ada di rumah gitu ya, untuk membantu mengolah gitu dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu tadi mungkin yang disampaikan ya Us. Jadi ketika kita pulang kerja itu ya memang ketika udah di rumah kita full perhatiannya memang untuk anak dan keluarga gitu ya. Itu tantangan nyata banget sih Mbak. Betul. Ketika sudah di rumah dan harus melepaskan beban-beban atau beban pekerjaan atau tugas-tugas di kantor gitu ya Mbak. Betul. Meskipun sebenarnya itu lagi capek-capeknya itu gitu ya. Mungkin Ustazah juga merasakan ya. Pulang mungkin kita bisa istirahat sejenak gitu, dan habis itu selalu tidak lupa mendampingi anak, karena sebenarnya ini fasenya juga nggak lama ya anak kan kadang cuma betul. Kadang kita mungkin berproses di fase ini yang agak mungkin cukup berat ya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita merefleksikan lagi, ini fase ini nggak lama kok gitu, artinya anak itu butuh di fase-fase tertentu. Nah artinya perlu kehadiran kita yang betul-betul full gitu ya, secara nyata untuk memberikan perhatian gitu ya. Jadi mendengarkan apa yang terjadi hari itu di sekolah gitu. Jangan sampai menyesal ayah bunda. Betul ya Ma. Di fase yang kata Mama Fiski tadi hanya
sebentar gitu nggih. Jadi jangan sampai justru fase yang sebentar ini malah penting banget mah, karena fase pondasi. Oh iya, betul. Bagaimana kita membentuk, bagaimana nanti kita mengembangkan, tentunya tergantung dengan fondasi yang seperti apa yang berhasil dibangun. Betul nggih, Mah? Betul, setuju sekali Us. Iya, jadi jangan sampai kita melewatkan itu ya gitu. Artinya ya secapek apapun kita tetap berusaha lah ya, berusaha untuk semaksimal mungkin ya memberikan perhatian, dukungan, support system yang terbaik yang bisa kita berikan. Iya, Mah, tapi kalau dari sisi psikologi mungkin memang kita tidak bisa mengabaikan kondisi emosi orang tua nggih, Mah, gitu. Klise sih, tapi tetap harus disampaikan bahwa kita tuh butuh me time. Setuju nggak sih, Mah? Setuju sekali. Karena kita punya peran sebagai orang tua, tapi kita juga sebagai individu yang berdiri sendiri. Betul. Yang harus selesai juga dengan diri kita sendiri. Betul. Jangan sampai ketika keadaan emosi kita tidak stabil atau kita belum rilis dengan masalah-masalah kita, yang terdampak siapa, Mah? Anak, betul gitu. Betul. Jadi dari sudut pandang psikologi kita sebagai seorang individu gitu ya, Mah, harus selesai gitu ya, Mah. Betul, memang dalam kehidupan kan memang sebaiknya seimbang begitu ya Ustazah, ayah bunda gitu. Tadi betul yang disampaikan nih dari sisi psikologi, saya jadi belajar nih ayah bunda. Jadi bahwa kita adalah individu yang tentunya dengan beragam mungkin problematika, betul, masalah karakter dan lain sebagainya. Jadi memang selalu perlu ya, jadi tidak hanya tadi 7 kebiasaan anak hebat, orang tua juga harus punya kebiasaan yang hebat juga nih gitu. Bagaimana time manajemennya yang baik gitu ya, membagi antara keluarga, pekerjaan dan dirinya juga ya. Jadi bisa me time meluangkan dalam seminggu, mungkin di hari apa begitu ya Us ya, olahraga atau mungkin kita ke mana gitu ya, atau dengan cara apapun sesuai dengan yang kita rasa nyaman. Betul, gitu ya. Dan mungkin satu lagi yang tidak boleh dilupakan bahwa ayah bunda itu tim ya, Mah. Betul. Jangan sampai hanya ayah atau hanya bunda yang merasa bekerja keras untuk menjadi support sistemnya anak, tapi bangun bersama gitu. Betul. Iya, jadi ayah dan bunda itu satu kesatuan yang utuh gitu ya. Tidak dapat ini terpisahkan. Artinya memang perannya bukan peran ibu aja, peran ayah, tapi peran orang tua. Orang tua, betul. Seperti di episode 1 juga sudah sempat dibahas tentang peran ayah. Mungkin nanti bisa ditonton kembali ya, saya Pak. udah nonton itu. Masya Allah. Menarik sekali. Betul, iya. Nah, ini yang kadang-kala seringnya itu ya yang terlewatkan ya. Iya. Masya Allah ya Bunda, tidak terasa obrolan kita sudah memasuki di waktu-waktu akhir. Asik banget nih sama Mama Fiski ngobrol-ngobrolnya. Iya, seru sekali ya Us ya. Jadi kita sharing. Betul, saya juga nambah ilmu nih dari Mama Fiski. Sama saling ya Us ya. Saling, insya Allah. Mungkin ya, untuk penutupan Mama Fiski mau menyampaikan semangat, motivasi kepada ayah bunda, tapi sebelumnya kayaknya ada pertanyaan nih, Mah. Oh iya, boleh kita orang tua di kolom komentar. Terima kasih ayah bunda yang sudah bergabung dalam. Mungkin untuk penutupan Mama Fiski ya, bisa dibantu Ustadz untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan di IG ya Usti? Di komen kayaknya, Mah. Oke. Iya. Ya, alhamdulillah, artinya kita ini ya meskipun ada offline ada online, artinya komunikasinya masih bisa terjalin. Betul, ya dengan masih bisa terfasilitasi gitu nggak, Mah? Oke, saya bacakan komennya nih, Mah. Kadang anak lebih terbuka sama teman-temannya daripada sama orang tuanya, Mah. Nah, kita sebagai orang tua nih ya Bunda, gimana menyikapinya biar bisa tetap masuk ke dunia anak-anak lah. Nah, ya ini berarti berkaitan sama dukungan emosional ya Ustazah. Dukungan emosional ya Bunda. Perhatian ini mungkin sepengetahuan yang saya baca dan mungkin saya juga lagi terus belajar untuk mencoba menerapkan Jadi kadang-kala kita perlu memposisikan di level anak gitu. Oke, setuju. Jadi mensejajarkan, misalkan kayak contoh anak
itu kita nggak berdiri ya, tapi kita mungkin samakan ya, agak membungkuk atau apa gitu ya. Terus juga mungkin kita masuk ke dunianya, jadi biar dia merasa nyaman gitu untuk bercerita, oh hari ini apa jadi kita bisa ini kita ya, ke POV-nya anak-anak ya mah. Ya betul, itu istilahnya nggak sebagai orang tua, karena benar mah kadang kita bisa lebih ngerti anak ketika kita memposisikan diri kita juga di POV-nya mereka, POV-nya gitu ya, di dunianya betul, mereka ya, betul. Jadi yang kadang kayaknya sering terjadi gitu ya mah, orang tua itu menilai anak salah karena orang tua standarnya itu ya standar orang dewasa. Betul sekali. Istilah nakal aja mah misalkan, kadang anak dianggap nakal padahal ternyata memang cara komunikasinya yang belum terlatih, bahasa asertifnya yang belum terlatih. Dia kepengen membangun interaksi, nggak ngajak secara verbal tapi nendang temennya, mukul temennya, padahal kepengen ngajak main, dianggap nakal. Iya betul. Nah itu kan POV-nya orang dewasa tuh kalau sampai menilai itu perilaku nakal. Tapi kalau kita POV-nya ke anak, ya anak mungkin belum terampil dalam mengajak temennya gitu. Ayah bunda. Iya, nah itu juga pentingnya kita juga karena nggak ada ilmu parenting ya ya. Nah ini yang kita ayah bunda sama-sama kita belajar bersama. Jadi saya juga senang sekali nih salah satu media parenting seperti ini. Dari sini juga jadi akhirnya bisa belajar gitu hal apa yang mana kita sebenarnya otodidak ya sebenarnya jadi orang tua atau role model dari orang tua kita sebelumnya. Nah sehingga hal-hal ini penting. Seperti itu tadi disampaikan Ustazah Uli, betul. Jadi kita perlu standarnya kita turunkan begitu ya. Jadi bukan sebagai orang tua tapi sebagai partner gitu, sebagai partner, teman, dan kita perlu menyamakan persepsi begitu ya ya. Menyamakan persepsi itu kata kunci. Menyamakan persepsi artinya ya itu tadi standar nakal orang tua dengan anak tentu berbeda, apalagi usia kita dengan anak juga sudah jauh berbeda. Nah itu yang kadangkala ada kesenjangan yang mungkin membuat anak jadi merasa nggak nyaman atau mungkin takut dihakimi, takut itu tadi dijustifikasi salah benar gitu ya, padahal mereka mungkin butuh teman mendengarkan gitu ya, ngobrol jangan sampai menjadi anak akhirnya lebih percaya dan lebih nyaman dengan temannya seperti tadi. Berarti ya, prinsipnya kita bisa jadi teman yang baik untuk anak ya. Jadi teman dulu, jangan terburu-buru menasehati gitu ya mah, seperti yang di awal tadi. Validasi dulu. Jadi habit-habit itu dalam kita orang tua merespon anak yang harus kita pelajari dan asah lagi ya mah. Betul ya. Masya Allah. Biasa kita terus belajar. Terima kasih Mama Fiski. Mungkin dukungan terakhir buat ayah bunda di rumah nih, biar tetap semangat menjadi support system yang positif, tetap memberikan role model dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Monggo Mama Fiski. Iya baik, terima kasih Ustazah Uli. Jadi mungkin kita closing statement ya Ustazah Uli. Jadi kita bisa simpulkan ayah bunda bahwasanya peran orang tua dalam hal ini keluarga itu merupakan peran pertama dan juga utama ya dalam perkembangan anak ya, untuk mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu anak-anak memiliki potensi-potensi sesuai bakat minatnya ya tentunya, terus juga anak berkepribadian yang baik gitu, cerdas, berakhlak mulia gitu, kemudian juga berkarakter ya, dan juga memiliki skill-skill yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Nah, melalui apa? Melalui dukungan support system yang kita berikan gitu, ayah bunda berikan melalui tadi ya ada 3 dukungan yang sebetulnya saya yakin kita semua mungkin sudah lakukan. Mungkin dengan adanya ini harapannya kita bisa sama-sama refleksi ya ayah bunda ustadzah ya. Betul. Saling mengingatkan, refleksi bahwa yang sudah kita lakukan, yang sudah menjadi habit baik, kita lanjutkan. Yang mungkin yang belum kita tingkatkan, kita gitu upgrade lagi. Kita upgrade lagi, tingkatkan, dan tidak ada salahnya terus belajar, terus senantiasa berefleksi, sehingga proses perbaikan akan selalu ini utamanya nanti untuk anak begitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Mama Fiski untuk kehadirannya kali ini. Semoga kita punya waktu yang lebih banyak di lain kesempatan untuk sharing-sharing lagi. Amin. Terima kasih. Saya juga terima kasih ilmunya. Sami-sami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada ayah bunda. Wah, banyak banget nih yang udah gabung. Insya Allah untuk ayah bunda yang
beruntung nanti akan mendapatkan door prize dari kami yang insya Allah nanti akan kami sampaikan kepada tim komite sekolah yang nanti akan diteruskan kepada tim komite kelas dan disampaikan kepada ayah bunda yang beruntung. Begitu? Luar biasa nih penghargaan. Sebagai penutup, Ustadzah Uli sampaikan terima kasih dan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya atas segala kekurangan. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan kesempatan yang sama untuk sharing bersama dan belajar bersama kembali. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fiski. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum.